Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, sama-sama yang kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustaz dan ustazah serta tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para badan-badan kenajian masjid, LKSNM juga yang saya hormati, Majelis Taklim Al-Musabbihin, rombongan ibu-ibu tri beserta pusat juga yang kita banggakan, berkiprah membangun dan juga melestarikan mengembangkan daripada ibu-ibu di Semencil dan Kota Limbaru, serta para bapak, grup YouTuber dan juga Satgas. Hari ini alhamdulillah tidak ada, tapi YouTube sudah mulai kembali tersebut. YouTube sudah ada kembali. Imam di Serobot sudah hadir. Antri tamu pada waktu kemarin sudah hadir. Para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan kajian kita masalah pada waktu kemarin, menggapai husnul khotimah. Jadi sebenarnya tentang kiamat Ustaz Basori memang sudah lewat kajiannya. Jadi mungkin Ustaz Basori tidak mengikuti sudah hadir, ya. Maklum banyak juga mungkin jadwal. Ya. Pada waktu yang lalu, cara menggapai supaya hidup kita ini Pak husnul khatimah, matinya senyum, berkeringat dahinya, wangi badannya pada saat tersebut nanti mati. Bulan yang lalu sudah kita sampaikan kiat-kiat atau menurut konsep Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah
Yang pertama kemarin saudara Adib, kita Pak Bu harus tobat nasuha. Ya. Tobat nasuha maksudnya tobat sungguh-sungguh. Setiap orang pasti punya masa kelam atau punya masa lalu. Siapapun orangnya saudara Adib. Tapi setiap orang juga berhak meraih masa depan atau masa yang akan datang setelah. Ya. Sering kita uraikan Bapak Ibu, siapalah manusia yang tidak berdosa. Karena tak dibukakan Allah yang sebenarnya. Kita enak hidup ini bukan karena banyak duit, enggak. Ya, bukan banyak harta, bukan karena banyak pangkat dan berbagai macam. Karena Allah masih tutupkan aib-aib kita, saudara. Kalau dibukakan Pak Bu aib kita, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya. Kan macam-macam aib itu, saudara hadir kan? Nah ini Bapak Ibu, saudara hadir. Belum lagi kita melihat tersebut perkembangan negeri yang kita cintai ini, memang kita sangat prihatin, saudara hadir. Bencana dan musibah silih berganti di mana-mana. Belum habis yang satu, datang yang dua. Belum habis yang dua, datang yang tiga. Orang boleh menyampaikan sebabnya ini, lempeng ini, boleh-boleh saja. Tapi pada hakikat yang sebenarnya kata Allah, terlalu banyak sudah dosa manusia ini, saudara. Bersyukurlah kita Pak Bu, masih tetap dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bayangkan yang jauh rumahnya, subhanallah. Bukan gampang kuliah subuh ini, bukan gampang. Kalau nggak karena iman, berat saudara hati. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Di mana-mana terjadi banjir saudara hati, cuma beda-beda banjirnya. Ada yang banjir air, ada yang banjir tanah longsor. Ada yang banjir gempa di mana-mana, ada juga banjir korupsi-korupsi, ada yang juga banjir maksiat, ada yang juga banjir bohong di mana-mana. Padahal kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andai kata asal sekiranya sesungguhnya kalaulah penduduk satu negeri itu mau betul beriman dan bertakwa kepada kata Allah, niscaya seluruh yang dari langit aku cucurkan jadi rahmat. Seluruh yang ada di bumi akan aku tumbuhkan supaya dapat barokah. Walakin kadzdzabun, tapi manusia banyak mendustakan kayak tadi kami. Akhirnya terjadi tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Orang bilang dulu goyang sinul, goyang nebor. Ada yang goyang patah-patah. Ada yang goyang entok. Ya, segala macam sih. Tidak ada apa-apanya saudara. Bumi ini baru senyum sudah bergoncang. Kalau sempat ketawa terjadi kiamat saudara. Ya. Oleh sebab itulah untuk menggapai supaya hidup kita tersebut nantinya Bapak Ibu husnul khotimah, pada bulan yang lalu syarat yang pertama tobatlah nasuha. Introspeksi diri, self correction, muhasabah berarti. Sungguh indah kota Sitaba. Di sana banyak orang bermain kembang api. Wahai bapak dan ibu, segeralah kita bertobat sebelum menyesal datangnya mati. Ya. Jadi pada bulan yang lalu tobat yang pertama saudara Adib untuk menggapai supaya husnul khotimah. Hari ini mari kita sambung saudara Adib. Namun sebelumnya minum kita dulu Pak Bu ya. Saya pun tadi alhamdulillah udah ustaz. Iya dari imam tadi, dari imam subuh tadi kan. Mau minum sudah dari tadi, tapi tengok tamat datang-datang. Mau diminta soga nawa. Soga nawa, karena
karena teh manis hari ini saudara. Ya. Antara naik dengan turun ini saudara. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Cara yang kedua saudara hadirin supaya kita mati dan tersunatnya husnul khatimah, biasakanlah tersebut hidup kita ini sudahi dengan yang baik. Maksud saya, setiap mau tidur Pak Bu, coba rutinkan tersebut tiap hari. Karena biasanya apa-apa pekerjaan kita Pak Bu yang memang tak baik, biasanya kalau mati itu Tuhan. Betul saudara. Saya pengalaman. Ada yang mau mati saya dibuka tunjuk ke atas. Ada yang begini-begini tangannya. Dulu sebelum zaman canggih belum ada ruang ICU. Ada. Mau mati ya, gerak-gerak aja tangannya. Kenapa Pak Ustaz? Biasanya rentenir. Ya. Sana kemarin saya rentenir, bukakan duit saudara hati. Ya. Ada yang tersebut maaf kata dipegang-pegangnya auratnya. Jadi ini bahasa ikro, ya, bahasa isyarat. Aku dulu begini loh, tapi itu bahasanya. Cuman nggak diomongkan. Makanya saya bilang tobat kita tak ya. Tahu nggak kita, buka pemain tahu nggak kita sudah hadir. Cuma tidak boleh kita saling menuduh. Kenapa Pak Ustaz? Pemain semua. Ya nggak mungkin lah jeruk makan jeruk, nggak mungkin. Ustaz itu banyak juga dosanya, banyak. Apalagi zaman sekarang, berkedoknya minta sedekah, nggak taunya nipu saudara hadir di mana-mana. Kalau saya orangnya terang-terangan kita bilang, ya. Itu kalian-kalian itu anak-anak, hampir rata nipu itu saudara hadir. Tak ada masjidnya itu. Ada yang di galon, pom bensin, segala macam. Kalau bapak jalan-jalan ke Surabaya sepanjang jalan itu saudara hadir, ada modusnya dibuat saudara hadir. Dibeliin baju koko, dibeliin lebihnya tersebut, topinya maksudnya pecinya. Suruh tiap hari saudara hadir, sudah ada. Ya. Sedangkan yang di tempat saya itu ada setelah saya selidiki. Padahal itu kan doa apa? Yatim piatu saudara hadir. Itu sengaja diciptakan, dibuat saudara hadir. Jadi anak-anak yang sudah nanti besar dewasa, itu bukan sudah disekolahkan, itu nanti mengambil dulu 1 tahun. Nanti udah mengambil 1 tahun, baru kalau bisa buka lagi yang baru. Ya, kayaknya bagus, padahal tidak boleh dalam Islam, tak boleh seperti itu. Tidak boleh kita cari makannya dari situ memanfaatkan anak yatim, tak boleh. Ya. Itu makanya banyak sekarang, di mana-mana kan banyak sekarang. Ya. Tempat-tempat anak yatim segala macam, sewa ruko, ya, bikin pamflet, masukkan internet, banyak kerja orang begitu. Ya. Tapi biarlah mereka lah itu saudara hadirin ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Yang kedua tersebut, mari kita coba biasakan Pak Bu, tutup hidup kita ini kebiasaan yang baik. Terutama menjelang setiap mau tidur. Sebab ada 4 kalimat yang sangat disenangi Allah dan Rasul untuk kita amalkan. Ya. Ada 4 kalimat yang sangat disenangi Allah dan Rasul untuk kita amalkan, supaya insya Allah nanti matinya tersebut supaya bagus. Enggak pun datang orang tak ngajariawan, tapi bisa sendiri baca. Kan enggak mungkin bisa datang orang. Walaupun banyak anak kita pesankan, wasiatkan. Nanti kalau papa mati, kalau ibu meninggal, nanti kau jangan cepat datang. Tapi belum tentu. Banyak ada yang di seberang lautan. Ya. Jiran tetangga awak, kawan awak akar kemana-mana, kayak elemen sama daun. Tapi pada saat mau mati, belum tentu. Ya. Rahasia Tuhan. Yang kedua, kan belum tahu kita di mana kita matinya. Memang di tempat yang 4 ini pasti. Kalau nggak di tanah, di rumah maksudnya. Cuma rumah sakit, apa rumah tersebut kita sendiri atau rumah boarding? Belum tahu. Tahu sudah bisa. Di air pasti kalau nggak tsunami, tergenang terapung, terbenam, di angin, kecampak, apakah pesawat jatuh dan berbagai macam. Ya. Begitu juga di api, terpanggang saudara hati pasti.
Walaupun kita sudah wasiatkan, amanahkan, nanti kalau datang jangan lupa ajari. Belum tentu. Kadang-kadang kawan akrab Pak, saya sudah pernah begitu, maka saya alami. Ada jemaah kita tersebut, Pak Ustaz, nanti kalau saya mati Pak Ustaz, saya wasiatkan Pak Ustaz dan sama anak-anak, nanti Ustaz tersebut imamnya kalau saya mati. Insya Allah Bu. Ya, belum mati kawan, tuh dijualnya rumahnya, pindah dia. Sampai sekarang udah menikah, saya tak tahu di mana alamatnya. Nah, gimana coba ya kan? Bersyukurlah Pak Bu belum meninggal sekarang. Ya, memang dia menangkan kalau bisa Ustaz imamnya, insya Allah Bu. Ya. Nah, itulah persoalannya karena mati ini kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah kebiasaan kita setiap hari yang bagus. Caranya Pak Ustaz, ya, setiap mau tidur Pak Bu, mau jam berapa terserah. Yang penting sudah sholat habis isya. Ya. Yang penting sudah habis isya. Ambil air wudhu lagi sempurna, sebagaimana biasa. Nanti kita sampai kajian kita ke sana ambil air wudhu yang bagus. Maksudnya niatnya itu dirubah nanti. Kan selama ini kan ambil air wudhu niatnya orang kan, kalau enggak nawaitu ta'arud alis-shalah ada, nawaitu wudhu'i ada, boleh-boleh saja. Nawaitu rafa al-kholi boleh, tapi niat batinnya nanti kita benahi segera. Ya. Setelah kita ambil air wudhu dengan sempurna Bapak Ibu, ya, bacalah doanya. Biasa tersebut diajarkan guru-guru, ustaz-ustaz kan 3. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Tambah kalau bisa lagi supaya lebih afdol. Waj'alni minas sabirin, waj'alni minas syakirin. Boleh terbalik-balik. Waj'alni minal muslimin, minal mukhlisin, ikhlas. Waj'alni minal muttaqin. Baru baca sholawat 3 kali, nyapukannya Pak Bu. Begini dia, ke atas. Ya. Setiap kita mengambil air wudhu, untuk apa Pak Ustaz? Menurut ilmu kesehatan, ini pipi kita Pak Bu, kalau kendor itu ke bawah. Ahli hikmahnya supaya lambat kawin muda dan segala hati. Ya. Kadang-kadang paksa dikasih tahu, cuman kan udah tua-tua ya, baru belaga. Khusus untuk orang-orang tua, kalau untuk anak gadis ditambahkan lagi dengan doa Nabi Yusuf supaya orang senang melihatnya. Kadang peseknya kawan tuh, tapi terkintet awak dibuat. Peseknya dia, tapi kalau senyum malele. Bantang. Doa Nabi Yusuf berarti karena orang tahu bukan surat Yusuf, bukan sekolah Yusuf, bukan. Doa Yusuf itu doa orang-orang tertentu berarti. Nanti kalau ada anak gadis remaja boleh datang ke rumah kalau mau ingin doa. Kalau orang tua tidak saya layani berarti. Banyak orang-orang yang salah kaprah dikasih ilmu yang bagus, nanti diamalkan ilmu yang tidak. Seperti contoh, dikasihkan ilmu itu bagus, dibuatnya dirokok, yang hobi merokok. Dibacakannya kerokok itu tersebut dimakrifatkan. Tujuannya siapapun yang kena asap rokok itu insya Allah terikut sama dia. Memang bukan kamu, cuman karena salah niatnya tersebut. Lagi enak-enak satu ketika di bawah pohon merokok kawan tuh enak santai. Tak sadar dia ada lembu keling di belakang. Terikut lembu itu sama dia. Orang kena asapnya. Kadang ilmunya bagus, mengamalkannya tak bagus. Nah ini dia tujuan. Itu salah satu rahasianya tersebut. Supaya apa Pak Ustaz? Wajah kita itu bastul wajahi. Pancaran keimanannya tersebut kelihatan dia saudara hadir. Jangan salah kaprah. Surah Al-Quran itu ayat apa namanya? Inna fatahna. Nanti ayat yang terakhir Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelihatan tanda sujudnya di wajah orang beriman itu kata Allah. Bukan maksudnya hitam-hitam di sini, bukan. Ini karena terlalu tekan kali sholat, apalagi karpetnya udah kering pula, udah keras. Salah orang banyak, salah kaprah. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak sholatnya, wajahnya bastul wajahi. Penampilannya tersebut terpesona orang. Belum ngomong aja, kok gitu ya? Ini kadang-kadang belum detail, muak aja. Dia aja. Di rahasia-rahasia. Karena memang harus kita pergunakan ilmu agama ini, harus kita pergunakan untuk dunia akhirat. Dari awal dulu kajian kita saudara, supaya bisa berubah, pola pikirnya berubah, gaya zikirnya berubah, gaya hidupnya berubah, keadaan hidupnya berubah. Karena bila diambil tersebut akhirat, itu dunia akan ikut. Tapi dunia diambil, akhirat akan ikut. Itu dibaca terakhir. Karena zaman ini semakin maju, semakin modern. Menurut eksperimen tadi, pembawa acara, lebih kurang sudah 8 miliar orang di alam permukaan bumi ini. Bayangkan. 8 miliar sudah. Itu dulu saudara hadir. Yang punya suami, punya anak. Sekarang tak punya suami pun udah banyak beranak. Berarti bakal banyak. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Berwudu dengan benar, barulah kita sholat sunat wudu 2 rakaat. Ya, supaya terbiasa hidup ini saudara hadirin ya. Supaya diamalkan. Sunat wudu itu Pak Bu, walaupun tak ada hadis dari seluruh Nabi, tapi luar biasa manfaatnya. Ya, satu ketika Bilal bin Rabah yang setukang azan dipanggil oleh Rasulullah. Bilal, nah ada apa ya Rasulullah? Sini dulu. Gue mau tanya nih, kata Nabi saudara. Ada apa ya Rasulullah? Apa sebenarnya amalan wahai Bilal? Kok sungguh luar biasa saya lihat tersebut. Bilal pun bingung. Mana amalan saya yang spesifik? Ya Rasulullah, tak ada. Biasa-biasa aja. Ya. Kenapa rupanya ya Rasulullah? Saya lihat terompamu, sandalmu, selopmu sebelah sudah di surga. Bayangkan. Selop Bilal bin Rabah tersebut sebelah sudah di surga. Apa amalan? Kebiasaan yang memang luar biasa, yang tak pernah dibuat orang lain. Tak ada ya Rasulullah. Cuman kebiasaan saya, setiap habis ngambil wudu, saya tetap sholat sunat 2 rakaat. Inilah disebut oleh Nabi sholat sunat dulu. Bayangkan Pak. Ya. Saya Pak, demi Allah, kita tidak boleh ujub apalagi ria. Saya dari ladang, saya amalkan itu. Sebab disampaikan ustaz-ustaz itu, saya amalkan. Karena luar biasa manfaatnya. Buatlah sholat sunat wudu 2 rakaat. Mau pakai ayat, tidak pakai ayat, tidak ada masalah. Ya. Jadi supaya terbiasa setiap hari kita tutup hidup kita itu dengan yang baik. Sebab mati itu Pak Bu, sebahagian tidur itu sebagian daripada mati. Makanya orang kadang-kadang tidur kita kasihlah roti, mana mau? Tidak mau. Ya. Jadi kan kadang ada yang tidur makanya mau roti, habiskan. Hati-hati roti di samping, nanti kainnya pula berada. Tidur tersebut sebagian daripada mati. Sudahilah kehidupan kita setiap hari dengan yang baik, supaya nanti Allah matikan juga dengan yang baik. Karena usaha ikhtiar doa itu memang harus hak manusia. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kamu menanam yang baik, insyaallah nanti pasti akan menuai yang baik juga. Siap kita sholat sunat wudu 2 rakaat, siap salam langsung berdiri lagi Pak. Sholat sunat tobat 2 rakaat. Apa boleh Pak Ustaz sholat sunat tobat itu tiap hari? Bagus sekali pun. Ya.
bagus sekali, saudara. Yang tak mau sholat sunat tobat itu yang tak bagus. Jangan kita hidup ini Pak Bu merasa sudah banyak amal ibadah. Jangan. Tak boleh, saudara. Ria sedikit aja, jangankan ria, ujub aja di dalam, habis pahala. Apalagi ria, apalagi sombong, habis pahala. Ya. Kan pernah saya sampaikan, lebih susah sebenarnya berbuat baik itu dari pahala ketimbang berbuat dosa itu. Contoh, kalau kita Pak berbuat kebaikan, dua syaratnya baru diterima Allah jadi pahala. Pertama, harus ikhlas. Yang kedua, harus tahu ilmunya. Kita berbuat baik, maksudnya berbuat kebaikan supaya jadi pahala. Tapi kalau berbuat dosa, ikhlas nggak ikhlas pun tetap jadi dosa. Contoh, kita main kiu-kiu sambil banting balas 12 tuh, cekik demi Allah tak ikhlas aku. Terserah. Mau ikhlas nggak ikhlas, ya jadi dosa. Nah itu dia. Yang mohon maaf ya, yang pemain mohon maaf ya. Kadang-kadang nanti satu di rumah, Ustaz menyinggung aku aja. Kita tidak boleh saling singgung menyinggung. Sekedar nenggol, saudara. Namanya juga usaha. Nah ini Bapak Ibu, sholat sunat tobat 2 rakaat. Nanti pada saat sujud terakhir, disitulah bertobatnya. Supaya nanti cepat. Caranya Pak Ustaz, omongkan dalam batin, tidak boleh dizahirkan. Ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosaku. Omongkan dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang sengaja maupun tak sengaja, dosa kecil apalagi dosa besar. Tak begitu bahasanya terakhir. Jadi kalau orang tarikat yang terikat itu, makanya mata 7 kali istighfarkannya, hidung 7 kali, mulut semua anggota tubuh begitu. Kita tidak, supaya fleksibel. Sekaligus saudara hati, zahir dan batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau Maha Pengampun ya Allah. Dalam hati. Ya Allah, ampunkanlah dosa ya Allah. Seluruh yang pernah aku berbuat, termasuk dosa kecil, dosa besar, zahir, batin yang sengaja maupun tak sengaja. Itulah artinya sholat sunat tobatan. Kemudian Bapak Ibu langsung lagi naik, siap salam, sholat sunat hajat 2 rakaat. Tadi siang sudah banyak kita diberikan Allah dengan berbagai macam. Kadang-kadang masih kurang Pak Ibu. Namanya manusia. Sudah dapat roti, kurang lagi. Sudah dapat ini, kurang lagi. Memang begitu hidup ini. Karena manusia tidak pernah puas. Dapat 1, kepingin 2, dapat 2, kepingin 3. Begitulah seterusnya. Siapa tahu ada hajat kita tersebut lagi yang belum terkabul. Misalnya suami kita sakit. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah, kok suamiku ada yang sakit, ya Allah, suami kawanku nggak pernah sakit. Nggak usah pernah kita urusi ya kan? Ada juga, ya Allah, kok istriku yang sakit, ya Allah. Sementara istri sekolah nggak sakit cepat matinya. Ya, rupanya doanya lain pula dia rupanya. Cepat mati rupanya ya kan. Ada amanah dari istrinya pula. Boleh abang kawin, boleh. Cuma langkain lumayanku. Apa namanya? Ada juga anak kita ada belum berumah tangga, dapat kerja. Ini maksudnya. Sholat sunat aja tuh. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, sudah kemana-mana melamar ya Allah. Belum dapat kerjaan ya Allah. Tidak akan mungkin gak dikasih Allah. Kalau bahasa tasawuf Pak Bu, kalau kita tersebut bolak-balik datang, lama-lama Allah pun muak juga nengok itu. Istilah bahasa tasawuf. Kalau muak Allah, lama-lama dikei juga. Sama dengan kita manusia, kita orang kaya raya, lama-lama datang orang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Tidak tolong apa? Apa? Allah ini persoalan begini. Ya, makasih dulu ya. Besok datang kan. Kan lama-lama kita kan malu juga didatangi. Begitu Allah hakikat yang sebenarnya saudara.
Kalau kita lama-lama tersebut datang, yang penting kitanya jangan muat. Lama-lama pasti dikei juga. Ya, saya dulu begitu, belum punya rumah begitu. Tiap malam tersebut harus sholat sunnah hajat. Karena tahajud khusus untuk Allah, kalau hajat untuk dunia. Ya Allah ya Rabbi, sampai sekarang belum punya rumah ya Allah. Orang kiri kanan sudah punya rumah ya Allah. Berikan ya Allah, Kau maha kaya, maha segala-galanya. Berbagai macam cara Tuhan untuk memberikan. Walaupun tak besar rumahnya ya Allah, biarpun kecil, yang penting 7 kamarnya ya Allah. Udah tahu Allah, udah tahu itu. Dia kalau 7 kamarnya, berarti sekaligus pasti ada gerasinya. Yang penting jangan kita yang muak. Siapa tahu di antara bapak ataupun ibu ada jande atau dude, ya, masih ada berminat saudara hadirin. Sudah tengok sana sini, enggak, juga ada yang nawar. Yang ditengok pun tersebut gak ada yang cocok, asal nengok, yang ditengok LGBT, ya gak cocok lah. Doa pada Allah. Ya, doa pada Allah. Ya Allah ya Rabbi, susah kali hidup terasa ya Allah. Udah umur 60 ini ya Allah, istri sudah tak ada ya Allah. Berikanlah istri ya Allah. Ya, cuman setelah mintanya, ya Allah, seperti gak ada masalah, yang penting istri gak ada masalah, soal umur gak ada masalah, jangan. Ini bahaya kan? Memang dapat nanti istri tersebut, tapi pada tadi awak 60, kawan 75. Ngurusi dia kerja. Di kita batu-batu dia bongeng. Ya Allah. Apa gunanya sekarang? Atau ibu-ibu juga berdoa, ya Allah dapat suami ya Allah, walaupun tua gak masalah ya Allah, gak apa-apa, yang penting ada depositonya kan? Jangan dapat berawal buat lagu, duit tak ada, sawit tak ada, apapun tak ada, cuma mau kain model lagunya doang. Ya untuk bilang itu apa? Kayak gitu suami, lebih bagus kawin udah cepat doakan mati. Jadi kerjaan istirahat. Nah inilah maka disuruh kita Pak Bu sholat hajat. Siap sholat hajat, yang paling bagus amalan yang saya kasih itulah amalkan. Itu bukan sembarangan. Bacalah istighfar 7 kali, Fatihah 7 tuh. Ya, mungkin di antara kita sudah banyak yang lupa. Ada yang kelewat ingat, tak dia malam-malamkan. Itu bukan sembarangan Pak. Fatihah 7 itu ya. Bila diamalkan itu seluruh alam ini kita hadiahkan Fatihah. Itulah salah satu konsep untuk supaya kita kenal akrab dengan para malaikat, terutama yang dua itu, Israel dengan Mikail. Ya. Jadi nanti kalau kita mau punya hajatan Bapak Ibu, ya, salat sunat wudu, tobat hajat, baca istighfar Fatihah tersebut, atau doa. Nanti inilah cara menguat-WA-kan malaikat Israel atau malaikat Mikail. Misalnya kita pesta supaya jangan hujan. Hujan itu turun, tapi nggak di tempat awal. Turun juga dia, malah bisa ditahan hujan. Turunnya hujan itu tapi nggak di tempat awal, karena kita butuh. Ya. Ada juga Israel, supaya nggak sembarangan nyambutnya Israel. Supaya jangan mati mendadak, kan nggak bagus mati mendadak itu. Lagi jalan, wah, trotoar. Kenapa? Supaya umat itu kabar-kabar seperti bulan yang lalu itu. Datang ke Israel, nggak sembarangan dia datang. Dicabut dari kepala, ngomong kepala, cabut dari kaki, ngomong kaki, cabut dari tangan, ngomong tangan. Pulang dia melapor sama Allah. Israel, kata Allah. Bakal cabut sekolah, belum di Allah. Kenapa lagi mana mau dicabut? Ngeri kali saya Allah. Apa masalah? Ku cabut dari kepalanya ruhnya, ngomong kepalanya. Ini kepala yang doyan sujud kemana-mana, menyembah. Cabut dari tangannya, ini tangannya doyan sedekah di mana-mana. Cabut dari kakinya,
majelis ilmu. Semua anggota tubuhnya ngomong, ya Allah, tak berani aku. Siapa orang Supodan namanya? Ada jenggotnya sedikit, misalnya. Di mana alamat? Katanya ada sari-sarinya. Tak telaga salir, tak telaga. Oh, itu jangan kau sembarangan. Inilah yang diharapkan. Ya. Bacalah istighfar 7 kali, Fatihah 7 kali. Barulah nanti kul-kul itu Pak. Itu kalau kita biasakan, Allah paling sedikit 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Hakikatnya Pak sama antara Quran. Walaupun kita tidak baca Quran rutin, hakikat baca Quran itu dapat tiap hari dapat kita juz satu Al-Quran 30 juz pahalanya. Banyak orang tak sadar. Kan satu ketika kan pas ngumpul begini sahabat-sahabat Nabi kan ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, nah ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Siapa yang bisa menghatamkan Quran 5 menit? Kalau istilah kita, gila bahasa Nabi. Nah, pasak sudah mana mungkin, segala macam. Begitu pasak kusuk semua tersebut, menunjuk tangan air. Saya ya Rasulullah, bisa saya katakan seperti 5 menit 10 menit bisa. Nah, coba dibacanya Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Apa yang sedekah? Benar engkau wahai Ali. Yang lain, aku membina kalau seperti itu. Ini rahasianya. Ya. Karena maksudnya itu Qul huwallahu itu surat Al-Ikhlas yang berhubungan dengan Tuhan Allah. Surat Al-Falaq itu yang berhubungan dengan yang gaib-gaib, yang tersembunyi. Surat tersebut An-Nas yang berhubungan dengan yang zahir, yang syariat sudah ada. Itu makanya seperti itu rahasianya. Bukan tahu-tahu hebatnya. Setelah kita baca tersebut, baru biasakanlah 4 kalimat ini. Yang pertama yang disenangi Allah dan Rasulnya istighfar. Ya, yang Ali Imran juga. Wasari'u ila rabbika maghfiratun min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh. Ma'iddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Tujuannya apa? Sudah disediakan Allah surga seluas langit dan bumi, bayangkan. Ya, bukan tahu-tahu. Sudah disediakan Allah surga seluas langit dan bumi. Ini maksudnya kata surga seluas langit dan bumi tidak berbatas. Itu maksudnya saudara hadirin. Itulah sebabnya surga itu Pak Bu, kita sendiri yang mengkapliknya di sini. Kita sendiri yang mengkapliknya. Artinya tidak berbatas. Itu maksudnya saudara hadirin. Jannatul Na'im paling rendah. Jangan tahu. Orang suka kali minta Jannatul Na'im, pakai nanti di sana pada saat mau dimasukkan surga lain, wes enak belum itu. Dia bolak-balik di dunia mintanya itu aja, kau usah masukkan ke Darussalam, kau usah masukkan ke Firdaus. Nah ini dia. Padahal di surga itu Pak, kalau mau ketemu nanti dengan baginda Rasulullah Muhammad, harus surga Firdaus paling tidak. Karena itu kelas 7. Ya. Sama kita dengan di Medan, ditanya orang, antum tinggal di Medan? Ya. Sering jumpa gubernur? Jangankan gubernur, wali kota pun payah. Kenapa Pak Ustaz? Di Medan Pak, di Medan. Di Medan tinggalnya. Tapi kan bukan Jalan Sudirman. Jadi di mana? Ya KL, bukan Kuala Lumpur, Kampung Lalang, masuk ke dalam. Ya tak mungkin lah jumpa. Kira-kira begitu. Memang Medan juga. Ya. Ini luar biasa saudara hati. Paling sedikitlah 70 amalkan tiap mau tidur. Gak usah pun yang panjang, terserah kita itu. Ya. Saya sendiri pribadi, cuma saya baca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Cuma ini bisa baca. Kalau mau kita lakukan boleh. Astagfirullah Rabbal baraya. Boleh. Tapi kalau buat nanti kan yang bangun pun nanti tidur pun bangun pun nanti betul. Ada apa Bapak? Anaknya bangun, kok kumat, ada apa?
Sebelah pun dengar pula dinding papan separuh batu. Ada apa bapak tuh sekarang ya? Asal jam 10 kok buat kan? Pulang sudah mulai buang tabiat. Ada orang tidak kan kalau gitu ya. Nah ini yang pertama kita amalkan Bapak Ibu. Saya ceramahkan karena saya amalkan. Ya. Ini yang pertama, ayat kalimat yang sangat disenangi Allah dan Rasul. Karena hidup ini Pak Bu, tak ada ubahnya tersebut seperti kapas, benang, kain. Demi Allah, kain tidak akan pernah ada kalau tidak gara-gara benang. Benang tidak akan pernah ada, ini bahasa Nasawi. Tidak akan pernah ada kalau tidak gara-gara kapas. Tapi ingat, kain bukan benang, benang bukan kapas. Walaupun serupa kan tidak sama. Ini perumpamaannya. Adam, Muhammad, Allah. Lihat sudah hadir. Ya. Kapas itulah seolah-olah Allah. Benang itulah seolah-olah Muhammad. Kain itulah seolah-olah Adamnya atau dunia ini sudah hadir. Dunia tidak akan ada kalau tidak gara-gara Nur Muhammad. Nur Muhammad takkan ada kalau tidak gara-gara Allah. Nah ini perumpamaan. Makanya yang kedua yang sangat disenangi Allah dan Rasulnya, sholawat. Banyak orang bersolawat tapi dapatnya pahala bacaan sholawat. Hari ini saya sampaikan, kita bersolawat kalau bisa dapat pahala rahasia sholawat, bukan pahala bacaan sholawat. Kalau pahala bacaan sholawat tergantung banyaknya. Ya, dibaca 100 sekian pahala, dibaca 1000 sekian pahalanya. Tapi kalau pahala rahasia sholawat beda. 1 banding 100, mungkin bisa banding 1000. Itulah sebabnya kalau kita bersolawat Bapak Ibu, innallaha malaikatahu, kepada niatnya rahasia Muhammad itu. Supaya apa? Nanti yang pertama bisa dapat syafaat. Ya. Karena yang memberikan syafaat itu Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Beda Nabi Muhammad dengan Muhammad, dengan Nur Muhammad. Muhammad itu ada 4, pernah saya sampaikan. Namanya ada 4. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud. Itu nama baginda Muhammad. Muhammad itu sendiri juga ada 4. Ada Muhammad, ada Nur Muhammad, ya. Ada tersebut, ya. Muhammad, Nabi Muhammad. Satu lagi Muhammad Yasin Muftilubis. 4 dia sudah ada. Maksudnya baharunya. Ya. Jadi kita bacalah sholawat yang kedua paling disenangi. Jadi pada saat mulai hari ini kita bersolawat Pak Bu, makrifatkanlah niatnya, tujuannya ke rahasia Muhammad. Apa itu? Nurnya. Ya. Supaya jumpa Nur Muhammad itu sudah hadir. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena awal segala awal kata Nabi pada saat ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang dekat, apa ya Rasulullah ya Muhammad yang pertama diciptakan Allah? Nur Muhammad. Itulah sebabnya Pak Bu, siapapun di antara bapak dan ibu, kalau pangkal namanya Nur, orangnya kelihatan lembut, keras dan luar biasa. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Siapapun di antara bapak dan ibu, kalau namanya pangkalnya Nur, Nur pangkalnya, orangnya kelihatan lembutnya minta ampun, tapi kerasnya luar biasa. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz? Belum kesana kajian kita. Kita terlalu jauh, yang pulang. Yang nanti bukan apa kan? Kemarin kami nanti di Baitul Salam ada bapak sendiri, ya, udah mulai dirempet kajian itu makanya kadang-kadang lambat saya berikan kajiannya karena kita kan banyak, nggak sama semua ini. Kan beda-beda angkatnya. Jangan bikin bapak ibu kalau udah goyang kepala apa, belum tentu. Ada yang goyang kiri kanan, mereka masuk kaji itu sudah ada. Oleng dia, oleng. Ada yang oleng ke depan, goyang memang. Astuti asal tunduk tidur. Yang bahaya goyang ke belakang. Kolesterol sudah. Ini yang kedua,
kalimat yang paling disukai Allah dan Rasulnya, selawat. Jadi pada saat kita berselawat, makrifatkanlah tersebut kepada rahasia Muhammad, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya, baru hari ini saya sampaikan itu sudah ada. Kenapa? Beda Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yasin Muktirus. Karena Muhammad itu sudah ada, Pak. Buktinya pada saat Nabi Adam, kakek kita dengan Siti Hawa, kan waktu akan nikahkan di alam surga, ya, itu kan maharnya 2 kalimat syahadat, saksinya malaikat Jibril dan Mikail. Kalau selawat pada saat itu belum ada. Pada saat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata kakek kita Nabi Adam, kan gak mungkinlah iktikat Nabi Adam itu kakek kita, gak mungkin Muhammad yang di Mekah belum lahir itu. Orang di dunia pun belum ada orang, kan belum ada orang di dunia. Itu satu, supaya nanti logika masuk akal. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Itu Al-Quran, Pak, sudah ada sebelum lahir Nabi Muhammad, sudah ada. Sama dengan roti ini. Roti ini, Pak, sudah ada sebelum kita kemari. Cuman belum disogokkan karena belum ada orangnya. Nah iya. Ini kajiannya. Mana Ustaz? Nah sini Ustaz. Ya, jangan lompat lah nanti. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Karena kajian ini saya bukakan satu-satu. Makanya yang cepat tangkap, ya, telinganya dapat, yang tak cepat hilang. Nanti ada lagi satu doa yang sungguh luar biasa, tidak pernah dikasih manusia biasa, bukan manusia yang ngasih doa. Itu kalau dekat-dekat nanti mau hatam. Kalau istilah bahasa tasawufnya doa kepepet namanya. Ya, doa kepepet, bukan dizikirkan. Ya. Itu biasanya saya kasih kalau orang mau berangkat haji sebagai bonus. Kalau payah kali rasanya tersebut sesuatu terjadi, pakailah. Baca saya dalam hati udah. Pegang gelas tuh, rap. Ya, baca dalam hati. Kalau tak beres dari tersebut, nanti bisa pecah. Kalau nggak berbuih airnya sudah ada. Karena doa bukan disampaikan manusia biasa. Manusia bukan manusia menyampaikan. Ya. Itu kalau sudah sampai kajian itu mati tabikan, mati makna, sudah mati. Jadi kita bersolawat mulai hari ini makrifatkan niatnya tersebut kepada rahasia Muhammad, supaya nanti dapat syafaat, bisa dengan Nabi Muhammad, bisa nengok tersebut melihat di surga zat wajib wujud. Itulah sebabnya si Muhammad, Pak, gak pernah kemana-mana kalau gak ikut si Allah. Si Allah gak pernah kemana-mana kalau dia ikut si Muhammad. Ya. Nah ini adalah yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga tersebut atau kalimat yang ketiga tersebut, la ilaha illallah. Dibiasakanlah, Pak, mengucapkan la ilaha illallah. Nanti cara zikir untuk mendapatkan kaji kita ini ambil dalam zikirnya. Jadi sebelum tidur bacalah la ilaha illallah supaya bagus, Pak. La ilaha illallah itu makomkan untuk pertama belajar memang pelan-pelan. Sama dengan nyupir mobil, itu kalau kita baru belajar nyupir mobil, itu perasaan kita lebih besar kepala mobil itu daripada jalan. Ya memang begitu. Kalau masih baru belajar. Tapi kalau sudah biasa, satu tangan pun sambil merokok bisa. Kadang-kadang sambil meli cewek, enggak masalah. Nah, ini maksudnya prakteknya. Jadi kalau kita terus kencang, nanti nggak pas makomnya. La ilaha aras illallah. Nah itu. La ilaha illallah. La ilaha. Latih dulu. Jadi kalau sudah nanti kencang, sudah otomatis dia sudah. Jadi bukan kemari bukan. Ini adalah rap. Salib berarti. Atau juga bukan goyangnya kok la ilaha illallah. Ada juga ngantuk dia berzikir itu lama kali yang bawakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngantuk. Malaikat nyatat gila kawan. Nak perlu catat dia.
Jadi biasakan la ilaha, pusat dari pusat, maksud dari bumi, maksudnya itu maksudnya. Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Nanti lama-lama kontak dia. Kalau mulai berhenti, dia mulai bagus tuh. Mau merinding dia, ya. La ilaha illallah. Nanti bisa terbuka. Ya, nampak kita tersebut macam nampak. Kok seorang? Tapi jangan cerita-ceritakan sama orang kalau dapat apa-apa. Cukup ceritakan kepada ahlinya. Ustaz ceritakan kepada ahli. Supaya kita tahu rahasianya. Siapa tahu nanti lah. Ya. Ibu, bapak nengok begini orang, kita nengok orang. Puncak kawan. Padahal tanggal mudanya kok puncak kaya. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Loh ini serius tidak? Karena masing-masing rahasia Allah. Ya. Kita ini karena susah dapat sesuatu itu Pak, nggak bisa jaga makanan, minuman, itu masalahnya. Yang halal aja nggak boleh kebanyakan. Yang halal aja nggak boleh kebanyakan. Makanya makan itu nggak boleh banyak kali. Sekedarnya aja dia. Kalau istilah Nabi kan, sedikitkan makan, sedikitkan tidur. Nah, kita kadang-kadang terbalik dia. Akhirnya dibanyakkan tersebut tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Coba bayangkan, di tempat ngaji kadang-kadang begitu gede nyawa, ada yang tak nampak Ustaz, yang mana Ustaz? Mengelak kadang-kadang. Ini merupakan tersebut. Habiskan aja ya, kita lihat kan. Habiskan ya. Awas tak, mana yang paling dia? Ya? Bukan apa-apa. Kalau nanti lewat jam 7 ya menyalahi undang-undang kan kayak gitu. Ya. Terpaksa nanti ada proyek tersebut tambahannya, bukan bagian. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Untuk menggapai supaya husnul khotimah. Pertama kemarin tersebut tobat nasuha. Kedua, biasakanlah hidup kita ini sudah dengan yang baik. Supaya tidak Allah tunjukkan nanti siapa kita, kelakuan kita yang buruk-buruk itu. Walaupun setiap orang pasti ya punya tersebut masa kelam atau masa silam pasti. Tapi setiap orang juga berhak untuk meraih masa depannya. Yang keempat tersebut, amanat kalimat yang sangat disenangi Allah dan Rasulnya, pemujaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tasbih itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasakanlah, rutinkanlah seberapa bisanya kita, yang penting istiqomah. Mau 40 pun boleh. Tapi yang paling bagus memang 100 paling tidak. Ya. 100 kali paling tidak. Tapi untuk tahap awal boleh. Untuk tahap awal istighfar 40 kali, selawat 40 kali, ya. La ilaha illallah 40 kali, subhanallah alhamdulillah la ilallah sampai habis 40 kali. Nanti naikkan. Kalau bisa jangan tambah turun, kalau bisa tambah naik. Rutinkanlah setiap mau tidur istirahat. Insya Allah nanti sudah mulai dapat ketenangan batin. Kalau rajin lagi Bapak Ibu, siap kita amalkan tersebut, berdoa, sholat sunat witirlah 3 rakaat 1 salam. Ya, nggak sholat sunat witir itu kalau sahabat-sahabat itu wajib sudah hadir. Ya, supaya cepat mengerjakannya, praktis efisien, buat 3 rakaat 1 salam supaya nggak payah-payah. Ya. Kenapa tujuannya Pak Ustaz? Sholat sunnah itu ada 2 yang paling mahal pahalanya. Pertama witir, kedua tahajud. Ya, kalau tahajud itu ngambil doanya. Kadang-kadang kita hidup ini kepingin supaya dapat 2-2, padahal 1 pun tidak. Ya, itulah sebabnya Abu Bakar Siddiq sholat witir itu 40 demi Allah. Dia dibuatnya setiap mau tidur, tidak pernah habis bangun tidur. Kenapa? Karena tidur itu sebagian daripada mati. Andai kata tidur mati dia nanti, takut dia ditanya oleh Allah, apa yang aku jawab? Allah begitu. Jadi sebelum tidur tetap sholat sunat witir. Kalau Umar Ibn Khattab tahajud dulu, tanyalah diri awak. Maksud saya itu iman kita kadang-kadang naik turun, lebar lagi turun naik turun
banyak turun daripada naik. Jadi berarti sudah dapat salah satu, itu maksudnya. Kadang-kadang kita tidak. Kadang nafsu datang, lebih bagus nanti tahajud dulu. Memang bagus niatnya, kenyataannya tidak. Niat awal bangun malam tahajud dulu baru witir. Tahu-tahunya bukan tahajud, tahajud. Apalagi ibu-ibu perempuan yang masih muda-muda, kadang-kadang kasihan awak. Sebentar nangis sana, ya nggak bisa tidur kawan. Ya, baru mulai sepede makan nasinya, bangun pulang bapaknya. Ada rencana mau tahajud, apa yang dapat? Ayam sudah bangun di kamar mandi, buang air kecil, tapi ngambil air dulu tak bisa. Kedinginan sudah. Ya. Ini dilatih diri kita. Masuk Islam tidak boleh dipaksa, tapi kalau sudah Islam harus paksa diri awak, kalau enggak tidak sempurna Islam. Ini abad bukan tambah gampang, tambah susah berarti. Ya, tambah susah. Kan dengan internet itu ada, lalai kita dibuatnya. Tadi disinggung masalah bola itu bagus, tapi jangan awak jadi bolanya, oper sana oper sini. Apa? Setan punya kerjaan. Berapa banyak orang sepanjang jalan ke Banda Aceh kalau sudah main bola itu dari sampai pagi tersebut jual kopi itu sudah ada. Rugi awak, tak bisa tahan. Ya. Udah tua-tua sudah ada. Bola bagus, tak apa-apa juga. Nengok bola tak apa-apa. Tapi ingat, untuk Allah harus tetap disediakan. Siapa tahu nanti lagi nonton bola, gol, apapun karena tergantungan. Ucapkan gol. Nah ini saudara, ini merupakan yang kedua syarat insyaallah supaya dapat husnul khatimah, menggapai husnul khatimah. Karena apapun cerita bapak ibu kita semua bakal mau pulang, terutama yang sudah ngilu-ngilu, pucat-pucat saudara. Sudah ada tanda-tanda duduk setengah jam aja nggak bisa, mesti selonjor gini bolak-balik berapa kali kaki. Ya. Yang muda-muda digosokkan setan, tapi sontu. Makanya kalau ceramah Ustaz saya bilang supaya bapak ibu jangan ngantuk, bawa api cap kaki 3. Karena cap kaki 4 itu setan yang kalau digosokkan setan dari situ cap kaki 4 awal pun lalu sana. Ini dia. Digosok kaki itu bolak-balik, tukar duduk. Nah ini rahasia aja sudah habis. Kalau biasa kan belajar di setan terus. Nah waktu kita terbatas, ya sudah lama kali sudah jadi media. Nah mudah-mudahan apa yang kita uraikan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya dan insyaallah nanti supaya kita juga mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf.